Levi Ackerman, lahir di kota bawah tanah pada tanggal 25 Desember memiliki tinggi badan 160 cm, dengan berat badan 65 kg, dan biasa dipanggil Cebol, WKWKWKWK. Levi terlahir dari ibu yang bernama Kuchel Ackerman, seorang kupu-kupu malam yang bekerja di kota bawah tanah. Sampai video ini ditayangkan, belum diketahui siapa sebenarnya ayah dari seorang Levi tersebut. Levi lahir dengan kondisi ekonomi yang sangat miskin, bahkan untuk bertahan hidup di kota tersebut pun sangatlah sulit. Sampai pada suatu hari, sang paman dari Levi yaitu Kenny Ackerman, datang menjenguk ibunya, dan pada saat itu sang paman belum mengetahui bahwa adiknya itu memiliki seorang anak. Kenny datang ke tempat di mana adiknya itu bekerja, dan mendapati informasi dari resepsionis bahwa adiknya tersebut sudah lama tidak mendapatkan pelanggan. Bahkan beliau pun sedang dalam kondisi sakit. Ketika Kenny datang ke kamar adiknya, Kenny mendapati bahwa adiknya tersebut sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Betapa kagetnya Kenny, bahwa di kamar itu ada seorang anak kecil yang sedang duduk di depan ranjang, dengan ekspresi yang sangat sedih. Anak itu memberitahu bahwa ibunya yakni adiknya Kenny itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Sontak ekspresi sang paman pun menjadi berubah. Lalu Kenny pun berkenalan dengan anak itu, tapi karena suatu alasan Kenny tidak memberitahukan identitas dia yang sebenarnya, kalau dia sebenarnya adalah kakak kandung dari ibunya. Karena Kenny merasa tak tega pada Levi, dan hanya Levi yang tersisa dari peninggalan adiknya, akhirnya Kenny memutuskan untuk merawatnya, dan mengajarkan cara agar Levi bisa bertahan hidup di kota bawah tanah yang kumuh dan keji itu. Coba kalian bayangkan guys, di pulau ini dikurung oleh tembok saja dan kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan, ya kan guys? Sedangkan Levi tinggal di kota bawah tanah ini, berarti kehidupan di kota bawah tanah 2 kali lipat lebih miskin daripada kehidupan di kota atas. Dengan kata lain, mereka yang hidup di kota bawah tanah dikurung oleh 2 tembok. Gak kebayangkan guys gimana kita kalau hidup di sana? Apalagi kalau ada Titan yang bertarung di atas kita, abis sudah guys, tertimbun tanah. Oke, kita lanjut ke ceritanya lagi guys. Setelah Kenny memutuskan untuk merawat Levi, Levi diajarkan untuk menggunakan senjata, dimulai dari pisau. Lalu ia diajarkan bertarung, berhadapan dengan para preman, dan sebagainya. Setelah dirasa Levi sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang cukup, sang paman pun pergi meninggalkannya dan membiarkan Levi hidup mandiri. Dari sinilah Levi mulai hidup sendiri, menjalani hidup sebatang kara. Untuk bertahan hidup, Levi melakukan pekerjaan-pekerjaan keras termasuk mencuri. Hari demi hari Levi lalui, dan setelah waktu berjalan cukup lama, Levi memiliki tempat tinggal sendiri yang sekaligus digunakan sebagai markas. Pengikut Levi semakin hari semakin bertambah. Karena kehebatannya dalam mencuri, nama Levi dan kelompoknya terdengar sampai ke kota atas. Nah, di sini ada fakta menarik ya guys. Ternyata, dengan penampilan dan karakternya yang dingin serta sangar ketika menghadapi musuh-musuhnya, bahkan dia pun kadang tidak ragu untuk membunuh musuhnya bila dirasa perlu. Ternyata Levi juga adalah seseorang yang sangat menjaga dan mengutamakan kebersihan loh guys. Bahkan saking Levi mengutamakan kebersihan, Levi pun menjadikan salah satu syarat untuk orang yang ingin bergabung dengan kelompoknya yaitu untuk belajar bersih-bersih dulu. Baru setelahnya ia membahas tentang pekerjaan. Wah, keren sekali ya guys ya Levi ini. Oke guys, kita lanjut lagi ke ceritanya. Karena Levi dan kelompoknya tinggal di kota bawah tanah yang matahari pun tidak tembus ke bawah, Levi dan anggotanya memiliki cita-cita untuk tinggal di kota atas di mana ia dan kelompoknya bisa menatap langit yang luas dan mendapatkan sinar matahari yang baik.
Levi dan kelompoknya terus mengumpulkan uang demi uang agar ia bisa tinggal di kota atas, mengingat biaya untuk bisa menaiki tangga ke kota atas sangatlah mahal dan hanya sebagian orang saja yang memiliki harta yang banyak yang bisa naik ke kota atas. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas Levi dan kelompoknya yang seperti biasa. Sampailah pada suatu hari Levi bertemu dengan seorang tamu, pria berumur, yang tidak ia ketahui identitasnya. Pria itu menawarkan ia pekerjaan besar yang menjanjikan. Dan tentu saja setiap pekerjaan besar memiliki resiko yang besar, tapi tentu saja dengan bayaran yang besar pula ya guys. Karena kehebatan Levi dan kelompoknya, Levi dan kelompoknya ditawarkan imbalan selain dari uang yang banyak. Mereka ditawarkan hak kewarganegaraan permukaan. Sontak mereka terkejut, karena memang itu yang selama ini kelompoknya cita-citakan. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, akhirnya mereka menerima pekerjaan tersebut. Misi tersebut adalah mencuri dokumen kejahatan penguasa kota bawah tanah, dan pemimpin faksi anti-ekspedisi yaitu Nicholas Lobov, yang dimiliki oleh Erwin Smith, dan membunuh pemimpin pasukan pengintai yaitu Erwin Smith itu sendiri. Keesokan harinya mulailah kelompoknya Levi menjalankan misi tersebut. Tapi tanpa disangka, di tengah-tengah ia menjalankan misinya ia dihadang oleh skuad Erwin yang ternyata Erwin memiliki tujuan lain yaitu merekrut kelompok Levi agar mau bergabung dengan pasukan pengintai, dan membentuk skuad untuk melakukan ekspedisi keluar tembok. Dengan situasi terpojok akhirnya Levi menyetujui permintaan Erwin tersebut dan kelompok Levi resmi bergabung dengan pasukan pengintai. Kelompok Levi pun pergi ke permukaan untuk memulai latihan bersama pasukan pengintai itu. Mereka dilatih untuk menggunakan pedang, menggunakan 3D manuver gear, berkuda, dan cara untuk membunuh Titan. Hari demi hari berlalu dan tibalah ekspedisi keluar tembok pertama kelompok Levi dimulai. Kelompok Levi merasa sangat senang karena untuk kali pertama dalam hidupnya mereka bisa melihat secara langsung keindahan alam di luar tembok. Mereka belum mengetahui bahwa di balik keindahan alam di luar tembok terdapat bahaya yang begitu besar yaitu Titan. Sampai pada suatu momen di mana saat itu turun hujan sangat lebat, mereka terpisah dari formasi pasukan dan jarak pandang mereka pun sangatlah terbatas. Tapi sang pemimpin kelompok yaitu Levi berpikiran lain. Levi berpikir bahwa saat itulah momen yang tepat untuk membunuh Erwin Smith, di mana itu adalah misi utama mereka naik ke permukaan. Levi memutuskan untuk membunuh Erwin dengan tangannya sendiri karena Levi menghindari kemungkinan Erwin curiga jika mereka bertiga sekaligus datang bersamaan langsung untuk menyergap Erwin. Tapi takdir berkata lain. Sebelum Levi bertemu dengan Erwin, dia melihat beberapa Titan di jalan yang ia lalui yang dimana jalan itu adalah jalan yang kelompok Levi juga lalui. Levi berfirasat buruk, dan kecurigaan Levi pun benar. Seketika Levi berbalik arah, kedua orang kelompok Levi sudah tewas dibunuh oleh Titan. Di momen inilah ternyata momen yang sangat mengubah hidup seorang Levi. Kemarahan Levi tak terbendung lagi. Levi mode God pun aktif. Ia membalaskan dendam kematian sahabat-sahabatnya kepada Titan tersebut dengan cara yang sangat brutal. Levi menyerang Titan itu membabi buta, dan akhirnya Titan yang membunuh sahabat-sahabatnya itu mati. Meratapi kehilangan sahabat-sahabatnya, cuaca kembali normal. Erwin pun datang menghampirinya dan sepertinya Erwin sudah memperkirakan bahwa hal itu akan terjadi. Akhirnya Erwin berbicara dengan Levi, membocorkan informasi mengenai Nicholas Lobov. Levi marah karena ternyata Erwin sudah mengetahui rencana dari kelompok Levi tersebut.
Levi tak habis pikir karena Erwin dapat melihat apa yang tak dapat ia lihat. Ia merasa bahwa apa yang ia rencanakan dan apa yang ia pikirkan sudah benar, tapi ternyata selama ini dia salah. Levi pun mulai melupakan misi utamanya tersebut, dan mulai mengikuti Erwin. Levi sekarang bergabung dalam skuad Erwin di pasukan pengintai, dan otomatis dia pun sekarang resmi memiliki hak kewarganegaraan di permukaan. Dia sangat loyal kepada Erwin dan apapun yang Erwin perintahkan Levi selalu menjalankannya dengan sangat baik. Hari demi hari Levi lewati sebagai anggota pasukan pengintai yang baru. Singkat cerita, karena Levi sangat kuat dan sangat berbakat, posisi Levi di pasukan pengintai semakin lama semakin bagus, dan dia pun semakin dipercaya bahwa dia ada di pihak manusia, sampai pada akhirnya Levi diangkat menjadi kapten dan memiliki skuadnya sendiri. Misi demi misi ia tuntaskan dengan baik. Sampailah di suatu hari di mana Erwin, Levi dan pasukannya mendapatkan misi untuk menutup tembok Maria. Mereka dihadapkan dengan Titan Buas. Titan Buas itu berhasil menyudutkan mereka. Erwin, Levi, dan semua prajurit putus asa, kehilangan cara untuk melawan, sampai pada akhirnya orang yang sangat Levi percaya dan orang yang sangat ia hormati yaitu Erwin, memutuskan untuk mati demi mengalahkan Titan Buas yang pada saat itu sangat sulit untuk dikalahkan. Erwin memiliki rencana yang cukup gila, yaitu dengan bunuh diri massal. Erwin menjadikan Levi ujung tombak dari rencana itu, karena Erwin sangat mengetahui bahwa dalam situasi itu hanya Levi yang dapat mengalahkan Titan Buas tersebut. Levi pun menghargai keputusan dari orang yang sangat dia hormati itu. Levi diberikan misi terakhir oleh Erwin untuk membunuh Titan Buas. Levi tanpa pikir panjang langsung menerima misi tersebut. Misi pun dimulai. Satu persatu prajurit Erwin mati dilempari batu oleh Titan Buas, sementara Levi menyelinap ke arah lain untuk mendekati Titan Buas. Semua prajurit Erwin dan termasuk Erwin itu sendiri mati dikalahkan oleh Titan Buas. Tapi sesuai dengan rencana Erwin, Levi berhasil mendekati Titan Buas itu, dan pertempuran sengit pun terjadi antara Levi dan Titan Buas tersebut. Sampai pada akhirnya kondisi berbalik, Levi berhasil memojokkan Titan Buas, tapi keberuntungan belum memihak kepada Levi. Belum sempat Levi membunuh Titan Buas itu berhasil melarikan diri karena diselamatkan oleh Titan lainnya. Nah, dari sinilah awal mula kebencian seorang Levi kepada Titan Buas tersebut itu terbentuk. Dan dari sini pula tujuan hidup Levi sekarang hanya satu, yaitu menebas leher Titan Buas itu dengan tangannya sendiri. Singkat cerita, sampailah pada suatu hari Levi dan prajuritnya ditugaskan untuk mengawasi Titan Buas di sebuah hutan tanpa membunuhnya. Ketika Levi lengah dengan strategi dari Titan Buas berhasil mengubah semua prajurit Levi menjadi Titan tak berakal melalui minuman yang sudah ia campurkan dengan cairan khusus dari tulang belakangnya. Kembali, pertempuran antara Levi dan Titan Buas tak terelakkan. Tapi bukan Levi namanya ya guys ya jika tidak bisa mengalahkan semua Titan tak berakal dan Titan Buas itu sendiri. Titan Buas itu berhasil dikalahkan oleh Levi, dan tubuhnya yang terluka parah dibawa oleh Levi ke suatu tempat menggunakan kereta kuda. Tapi sebelum sampai di tempat tujuan, karena lagi-lagi Levi lengah, Levi berhasil dikalahkan oleh Titan Buas karena Levi tidak mengira bahwa Titan Buas akan melakukan hal yang nekat seperti itu. Levi pun cedera dengan luka yang cukup parah. Levi kehilangan sebelah matanya dan kehilangan beberapa jarinya, dan kondisinya pun sangatlah kritis.
Di saat kondisi Levi yang kritis, Levi berhasil diselamatkan oleh rekannya. Kondisi dunia pun sudah berubah total. Perang dimulai, dan Rumbling menjadi kenyataan. Gempa di mana-mana, rumah-rumah di dekat dinding hancur. Seketika Levi sadar, Levi sudah tidak bisa berbuat banyak. Untungnya penulis atau orang yang membuat anime Attack on Titan ini berbaik hati, dan memberikan ending cerita bahagia untuk Levi pribadi. Pada pertarungan Levi yang terakhir, ketika Levi sudah bisa bergerak dan menggunakan pedang, Levi pun berhasil membalaskan dendam untuk orang yang sangat ia hormati, yaitu Erwin Smith. Levi berhasil menuntaskan misi utamanya, yaitu untuk menebas leher Titan buas dengan tangganya sendiri. Dan itulah akhir cerita dari Levi Ackerman guys. Sang kapten skuad, sang manusia terkuat, dan salah satu orang yang sangat berpengaruh di Pulau Paradise. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai habis ya guys. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesuksesan. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya ya guys. Bye-bye. Kick.